Wes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kita akan melanjutkan presentasi dari minggu kemarin, yaitu tentang preventive maintenance yang akan ditampilkan oleh kelompok 5. Pada satu saja saya kembalikan pada kelompok 5. Terima kasih atas waktunya untuk moderator. Di sini kami dari kelompok 5 menganggotakan saya Muhammad Torik dengan NIM 1054. Saya Rifat Gufran Mustafindra dengan NIM 1049. Saya dari Nusa dengan NIM 0550. Saya Bimo dengan NIM 41046. Saya Rasid Syafri dengan NIM 011. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu dari saudara Rifat Gufran. Baik teman-teman, mungkin saya mulai. Yang pertama adalah preventive maintenance, pengantar preventive maintenance. Latar belakangnya adalah keandalan dan ketersediaan peralatan sangat penting dalam industri modern. Preventive maintenance atau PM adalah strategi pemeliharaan terjadwal untuk mencegah kerusakan. Fokus preventive maintenance adalah perawatan rutin, pemantauan kondisi, analisis risiko, dan pengelolaan sumber daya. Untuk manfaatnya adalah mengurangi downtime, memperpanjang umur aset, dan meningkatkan keselamatan serta mendukung biaya perbaikan. Dan kemudian definisi preventive maintenance sendiri adalah aktivitas pemeliharaan terencana dan sistematis sebelum kerusakan terjadi, meliputi inspeksi, kalibrasi, perumasan, penggantian komponen, dan modifikasi teknis. Tujuan utamanya untuk menjaga keandalan dan mencegah kegagalan tak terduga berdasarkan waktu, jam operasi, atau indikator kondisi peralatan. Yang kemudian tujuan dan karakteristik PM atau preventive maintenance. Tujuannya untuk mencegah kerusakan, memperpanjang umur peralatan, mengurangi biaya perbaikan, dan meningkatkan keandalan dan ketersediaan sistem. Untuk karakteristiknya itu terjadwal dan berbasis waktu atau operasi, proaktif dan rutin, mengurangi downtime, dan efisiensi biaya jangka panjang. Kemudian contoh tindakan preventive maintenance. Yang pertama, pemeriksaan rutin kondisi mesin, penggantian oli dan pelumas secara berkala, penggantian suku cadang sebelum masa pakai habis, kemudian kalibrasi alat ukur secara periodik. Yang selanjutnya adalah perbandingan preventive maintenance dan corrective maintenance. Untuk dari aspek waktu pelaksanaan PM sebelum kerusakan terjadwal, untuk CM setelah kerusakan terjadi. Tujuannya preventif mencegah kerusakan, mengurangi downtime. Untuk korektif memperbaiki kerusakan secepat mungkin. Jenis aktivitasnya inspeksi, pelumasan, penggantian komponen. Untuk korektif, perbaikan darurat, penggantian komponen rusak. Untuk perencanaan, terencana dan terjadwal. Kalau korektif, reaktif dan tidak terencana. Untuk biayanya lebih rendah jangka panjang. Untuk korektif lebih tinggi karena darurat. Untuk dampak operasionalnya, minim gangguan operasional. Yang untuk korektif, gangguan besar dan downtime mendadak. Keunggulan dari preventive maintenance adalah mengurangi frekuensi dan durasi downtime, memperpanjang umur aset dan meningkatkan keandalan, menekan biaya perbaikan besar dan kehilangan produksi, meningkatkan keselamatan kerja dan kepatuhan regulasi, serta mendukung pengelolaan aset yang lebih efisien. Untuk kesimpulannya adalah preventive maintenance adalah strategi proaktif untuk menjaga keandalan peralatan, dilakukan secara terjadwal dan sistematis untuk mencegah kerusakan mendadak, memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi downtime dan biaya perbaikan, dan merupakan bagian penting dalam manajemen aset dan keberlangsungan operasional industri. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin nanti dijawab. Jadi lanjut ke bab 2. Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari bab 1 kelompok 6, yaitu tentang preventive maintenance? Apabila tidak ada, mesti bisa dilanjut ke bab berikutnya. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu jenis-jenis preventive maintenance. Preventive maintenance itu adalah
untuk menjaga keandalan dan umur pakai peralatan, di mana preventive maintenance ini strategi penting untuk mencegah kerusakan. Di antaranya ada 4 jenis pemeliharaan preventive maintenance ini, yaitu yang pertama ada time based maintenance atau TBM, yang kedua yaitu usage based maintenance atau UBM, atau yang ketiga condition based maintenance yaitu CBM, yang keempat yaitu predictive maintenance atau VDM. Nah, time based maintenance itu adalah pemeliharaan berkala yang dilakukan pada interval waktu tertentu tanpa memperhatikan kondisi peralatan. Jadi ini pemeliharaan yang dilakukan secara berkala waktu yang tidak memperhatikan dari kondisi mesin maupun mau itu rusak ataupun enggak. Kemudian prinsip dasar dari time based maintenance ini adalah total productive maintenance atau penjadwalan perawatan berdasarkan dari jam kerja dari peralatan yang akan dirawat tersebut. Kemudian masuk ke bagian usage based maintenance, yaitu pemeliharaan berbasis penggunaan atau UBM. Ini merupakan strategi pemeliharaan yang berdasarkan parameter dari operasional peralatan seperti siklus kerja dan jam operasi. Jadi ini pemeliharaannya berbasis penggunaan. Jadi pemeliharaan ini dilihat dari banyaknya siklus kerja dari peralatan tersebut atau mesin tersebut. Kemudian prinsip kerjanya dari usage based maintenance ini adalah memantau dari parameter siklus kerja tadi. Jadi penggunaan sistemnya dipantau selama operasional dan datanya itu dianalisis dengan model fisik atau dinilai secara aktual. Kemudian masuk ke yang ketiga yaitu condition based maintenance ini atau CBM atau pemeliharaan berbasis kondisi. Ini pendekatannya perawatan yang dilakukan hanya saat ada indikasi penurunan performa atau potensi kegagalan. Jadi condition based maintenance ini dilakukan ketika peralatan atau mesin itu mengalami penurunan dari kinerjanya. Jadi prinsip kerjanya itu CBM ini mengandalkan dari pengumpulan data kondisi peralatan melalui sensor dan inspeksi. Jadi data dari sensor dan inspeksi langsung dari peralatan atau mesin itu jika ada terjadi kerusakan dicek dan langsung di maintenance atau dirawat. Kemudian lanjut ke yang keempat yaitu ada predictive maintenance atau PDM. PDM ini adalah metode yang memanfaatkan data storage, algoritma dan kecerdasan buatan untuk memprediksi kemungkinan kegagalan peralatan. Jadi itu udah masuk ke ada bantuan dari kecerdasan buatannya atau AI. Jadi data historis dari peralatan atau mesin itu diprediksi kemungkinannya nanti kerusakannya kapan atau dihitung ketahanan dari alat atau mesin tersebut. Nah, prinsip ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya diantaranya ada antisipasi kegagalan sebelum terjadi. Jadi antisipasi kegagalan sebelum terjadi itu misalnya alatnya sudah diketahui rusaknya beberapa hari ke depan, atau alat itu kerusakan atau kelemahan diketahui, diantisipasi sebelum terjadi hal itu. Nah, sedangkan untuk kekurangannya predictive maintenance ini memerlukan investasi besar untuk karena ini menggunakan sensor, perangkat lunak dan pelatihan, jadi memakan biaya yang lebih. Nah, mungkin kesimpulan dari 4 preventive maintenance tadi, yaitu yang pertama itu pemeliharaan yang baik itu dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, dan CBM itu mudah diimplementasikan tapi dapat menyebabkan over maintenance, sedangkan UBM itu lebih adaptif namun belum real time. Sedangkan CBM itu memantau parameter operasional untuk mengurangi kerusakan mendadak. Sedangkan yang terakhir yaitu PDM, predictive maintenance tadi, adalah yang paling canggih dengan prediksi berbasis data dan AI. Mungkin presentasi sekian dari saya untuk bab 2 tentang jenis-jenis dari preventive maintenance. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Nanti pertanyaan dikumpulkan dulu. Baik, sekarang teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi tentang preventive maintenance yang disampaikan oleh kelompok 5? Belum. Apabila belum ada, mungkin bisa lanjut ke bab selanjutnya. Kemudian bab ketiga adalah perencanaan dan strategi preventive maintenance. Latar belakangnya, persaingan industri menuntut efisiensi dan keandalan produksi. Mesin dan peralatan harus selalu optimal. Preventive maintenance mencegah kerusakan sebelum terjadi. Seperti yang bab pertama tadi, preventive maintenance adalah inspeksi rutin, pembersihan, penggantian komponen, pelumasan, dan kalibrasi. Tujuannya juga sama, umur mesin lebih panjang, biaya lebih efisien,
keselamatan meningkat. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana mengidentifikasi peralatan kritis. Yang kedua, bagaimana menyusun jadwal preventive maintenance yang efektif. Yang ketiga, bagaimana standarisasi prosedur dan dokumentasi pemeliharaan. Dan yang keempat, bagaimana analisis risiko dan keandalan peralatan. Tujuan dari perencanaan dan strategi preventive maintenance. Yang pertama, mengidentifikasi peralatan kritis. Yang kedua, menyusun jadwal preventive maintenance terstruktur. Yang ketiga, menstandarisasi prosedur dan dokumentasi pemeliharaan. Dan yang keempat, menganalisis risiko dan keandalan peralatan. Yang pertama, identifikasi peralatan kritis. Fokus pada mesin yang berdampak besar pada produksi dan keselamatan. Contoh, boiler, turbin, distiller di pembangkit listrik. Metodenya bisa diambil FMECA atau Failure Mode and Effects Critically Analysis. Peralatan kritisnya pompa, konveyor, dan sebagainya. Tujuannya prioritas pemeliharaan untuk menghindari downtime dan risiko. Yang kedua, penjadwalan preventive maintenance. Tujuannya untuk mengoptimalkan interval pemeliharaan, menekan biaya dan downtime. Metodenya bisa digunakan algoritma genetika, non-linear integer programming, time-based, usage-based, dan condition-based maintenance. Jadwal mempertimbangkan usia alat, tingkat penggunaan, kapasitas produksi, dan permintaan. Proses penjadwalan preventive maintenance. Yang pertama, bisa diidentifikasi peralatan dan komponen kritis dulu. Kemudian penentuan interval pemeliharaan. Yang ketiga, pembuatan jadwalnya. Yang keempat, pelaksanaan dan pencatatan. Dan yang kelima, evaluasi serta perbaikan jadwal. Pentingnya penjadwalan preventive maintenance. Yang pertama, mengurangi risiko kerusakan mendadak. Kedua, memperpanjang umur peralatan. Ketiga, efisiensi biaya. Dan yang keempat, menjamin keselamatan kerja. Kemudian yang keempat adalah dokumentasi dan standarisasi prosedur. Yang dokumentasi adalah pencatatan aktivitas, instruksi, atau hasil kerja. Tujuannya untuk panduan kerja, konsistensi dan kualitas, pelacakan dan evaluasi, dan memenuhi regulasi. Standarisasi sendiri adalah langkah kerja baku yang aman dan efisien. Kesimpulannya dari perencanaan dan strategi preventive maintenance adalah preventive maintenance sangat penting untuk efisiensi, keandalan, dan keselamatan. Identifikasi peralatan kritis dan penjadwalan yang tepat adalah kunci dari perencanaan dan strategi. Dokumentasi dan standarisasi prosedur memastikan konsistensi dan kualitas, dan analisis risiko dan evaluasi berkelanjutan meningkatkan efektivitas pemeliharaan. Sekian dari bab 3. Jika ada yang ingin ditanyakan. Buat dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 5 terkait bab 3 yang saya sudah disampaikan? Apabila tidak ada, mungkin bisa lanjut ke bab 3. Baik, selanjutnya yaitu bangsa implementasi preventive maintenance. Manfaat dari preventive maintenance memaksimalkan kinerja mesin atau peralatan, mulai resiko berjalan di lapangan dan mulai pengurangan waktu kerja. Untuk langkah-langkah implementasi preventive maintenance, yang pertama yaitu menyusun jadwal inspeksi dan perawatan rutin. Yang kedua yaitu membuat prosedur inspeksi. Yang ketiga membuat checklist. Yang keempat membuat pencatatan dan penjadwalan. Yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan. Untuk prosedur pelaksanaan preventive maintenance yaitu yang pertama pembersihan, pelumasan, penyelesaian, penjadwalan rutin harian, mingguan, dan lain-lain. Yang terakhir evaluasi dan tindakan. Untuk yang perencanaan program preventive maintenance yang pertama yaitu ada jadwal pelaksanaan interval PM, jadwal induk tahunan, kerja tugas, supervisi, dan strategi kualitas. Yang terakhir update catatan dan tindak lanjut. Untuk selanjutnya yaitu checklist dan SOP. Checklist memastikan semua tahapan perawatan dilakukan dengan benar lengkap. SOP memberikan instruksi tertulis untuk pelaksanaan preventive maintenance yang konsisten dan aman. Tujuan dari checklist yaitu memastikan semua langkah dilakukan
mengurangi kerusakan dini, kehausan, dan kehausan. Yang terakhir yaitu meningkatkan manusia untuk tujuan dari SOP standar operasional prosedur. Yang pertama yaitu panduan pelaksanaan, yang kedua menjelaskan alur tugas dan tanggung jawab, yang ketiga melindungi pekerja, yang keempat dan terakhir menghindari kesalahan pekerja. Untuk selanjutnya yaitu teknik inspeksi dan monitoring. Untuk teknik inspeksi dan monitoring sendiri di sini ada 5. Yang pertama yaitu teknik inspeksi visual. Teknik inspeksi visual, teknik EDD dengan model ESP, GPR, USP, mendeteksi cacat internal. Untuk pengujian fungsional yaitu untuk menguji performa sistem yang dimana input data dapat mengalir biaya. Untuk sistem monitoring yaitu berdasarkan real time data yang dihasilkan dari hasil data sensor. Untuk yang terakhir yaitu risk based inspection, yaitu berdasarkan risiko kegagalan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu implementasi preventif maintenance tujuan menjaga keandalan dan efisiensi perawatan dengan mencegah kerusakan, dan juga melalui sekolah rencana checklist, SOP, dan kemampuan berbasis visual, MBD, sensor, serta pendekatan berbasis teknik. Mungkin sekian dari penjelasan dari Bapak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Baik, dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan implementasi? Mau sampai kapan? Kalau terlihat teman-teman ada yang ditanyakan bisa mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Alhamdulillah slide yang kesimpulan. Nah, terima kasih. Izin bertanya terkait implementasi preventif maintenance menurut saudara, kan di bengkel udah ada preventif maintenance, itu apakah ada evaluasi langkah-langkah atau menurut saudara apakah yang harus diperbaiki dari preventif maintenance di bengkel? Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Lina. Bapak teman-teman kelompok 6, apakah ingin langsung dijawab atau ditampung dan dijawab di akhir? Oke, baik. Bahwa teman-teman kelompok 6 bisa lanjut ke Bapak Daniel. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 5 yang judul alat dan teknologi dalam preventif maintenance. Jadi di bab 5 ini menjelaskan bagaimana teknologi modern dapat bekerja dalam pemeliharaan mesin atau preventive maintenance. Yang pertama apa itu preventive maintenance? Yaitu kerusakan terjadi atau proaktif dan reaktif. Yang kedua pencegahan lebih aman bagi perbaikan besar. Yang ketiga yaitu berbasis waktu atau time based atau kondisi aktual. Tantangan preventive maintenance konvensional. Yang pertama mengandalkan jadwal tetap tanpa melihat kondisi mesin. Yang kedua kurang hubungan data real time dari sensor. Yang ketiga respon terhadap kerusakan sering terlambat. Selanjutnya sensor dan EIT dalam preventive maintenance. Yang pertama sensor getaran suhu tekanan untuk memantau kondisi mesin. Jadi nanti di mesin itu dikasih sensor getaran, terus suhu dan tekanan. Yang kedua IoT menghubungkan sensor ke sistem pusat untuk pengiriman data otomatis. Yang ketiga edge computing memproses data di dekat sumber untuk deteksi cepat. Selanjutnya CMMS atau pusat data dan kontrol, yaitu mencatat histori perawatan secara digital dan rapi, lalu menjadwalkan aktivitas perawatan secara otomatis. Selanjutnya dapat terhubung ke ERP, SCADA atau sistem lain. Kemudian setelah dari CMMS, proses selanjutnya yaitu AI dan ML dalam maintenance. Yaitu yang pertama prediksi kerusakan melalui pola data sensor, kemudian algoritma decision tree atau klasifikasi, dan LSTM atau data tim series. Yang ketiga mendukung pengambilan keputusan secara teknis secara bebas. Setelah itu otomasi preventive maintenance.
Yaitu yang pertama, sistem mengambil tindakan otomatis ketika terjadi anomali atau terdeteksi hal-hal asing yang kerusakan asing atau yang enggak sewajarnya. Kemudian mengurangi intervensi teknisi langsung dengan respon lebih cepat. Kemudian mengintegrasikan sensor AI dan CMMS menjadi sistem otonom. Nah, ini contoh skema sistem IoT dalam maintenance. Yang pertama ini sensor, terus masuk ke DTD, terus nanti plotnya itu pakai AI, lalu dikirim ke komputer dan dapat dilihat oleh teknisi. Kemudian sinergi teknologi PM IoT yaitu menyediakan data mesin secara real time dan kontinu. CMMS mengatur aset dan aktivitas perawanan secara terjadwal. Kemudian AI atau ML menganalisis data dan memprediksi kerusakan. Yang keempat, otomasi, melakukan tindakan tanpa menunggu teknisi. Sekian presentasi dari bab 5. Apakah yang pertanyaan? Daripada teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan materi bab 5 mana bisa oleh kelompok 5? Jika belum ada mungkin lanjut ke bab selanjutnya. Selanjutnya bab 6, evaluasi dan pengukuran keberhasilan preventif maintenance. Yang pertama, Key Performance Indicator atau disingkat KPIs dalam preventive maintenance. Keberhasilan program PM sangat bergantung pada pengukuran kinerja yang objektif dan konsisten. Penggunaan Key Performance Indicator seperti mean time between failure atau disingkat MTBF, mean time to repair atau MCCN, dan overall equipment effectiveness. Memberikan informasi kuantitatif yang membantu manajemen dalam menilai keandalan dan efisiensi sistem. Selanjutnya, analisis biaya benefit preventive maintenance. Konsep dasar analisis biaya benefit dalam PM bertujuan untuk menilai sejauh mana investasi dalam kegiatan pemeliharaan terencana dapat memberikan keuntungan ekonomi dan operasional dibandingkan dengan pendekatan pemeliharaan reaktif. Selanjutnya, metodologi analisis biaya benefit. Proses analisis biaya benefit dalam PM umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi biaya. Kedua, identifikasi manfaat. Ketiga, kuantifikasi biaya dan manfaat. Keempat, perhitungan net present value. Yang kelima, analisis sensitivitas. Manfaat ekonomi dan operasional preventive maintenance. Implementasi PM tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga meningkatkan aspek operasional, antara lain pengurangan biaya perbaikan, peningkatan efisiensi energi, perpanjangan umur aset, dan peningkatan keandalan dan produktivitas. Berikut tantangan dalam implementasi analisis biaya benefit. Meskipun manfaat PM jelas, beberapa tantangan dapat muncul dalam implementasinya, yaitu keterbatasan data, biaya awal yang tinggi, resistensi organisasi. Selanjutnya, strategi untuk mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan dapat menerapkan strategi berikut. Pertama, penggunaan teknologi. Kedua, pelatihan dan edukasi. Dan pendekatan bertahap. Berikutnya, strategi continuous improvement untuk preventive maintenance. Total productive maintenance atau disingkat TPM adalah pendekatan holistik yang bertujuan untuk mencapai produksi sempurna dengan menghilangkan kerusakan
waktu henti dan cacat produk. Yang kedua, Six Sigma adalah metodologi yang berfokus pada pengurangan variasi proses dan peningkatan kualitas melalui pendekatan basis data. Yang ketiga, Lean Maintenance, yaitu pendekatan yang berfokus pada penghapusan pemborosan dalam proses pemeliharaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berikut sinergi antara TPM, Six Sigma, dan Lean Maintenance. Menggabungkan TPM, Six Sigma, dan Lean Maintenance dalam strategi PM memberikan pendekatan yang komprehensif untuk peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya, implementasi strategi continuous improvement dalam PM. Implementasi strategi peningkatan berkelanjutan dalam PM memerlukan pendekatan yang terstruktur dan komitmen dari seluruh organisasi. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi pelatihan dan edukasi, penggunaan teknologi, evaluasi dan audit, dan keterlibatan manajemen. Demikian dari bab 5, mungkin yang bab 6. Ya, ada pertanyaan, silakan. Baik, monggo dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan dari bab 6 yang Silakan. disampaikan? Monggo Mas Fadil. Saya Muhammad Abdullah min 4110. Untuk di slide strategi continuous improvement untuk preventif untuk PM Mas, itu kan ada lean maintenance. Ya. Nah, itu kan pendekatan yang berfokus pada penghapusan pemborosan. Nah, itu yang dimaksud pemborosan itu yang seperti apa Mas? Terus cara menghapusnya untuk dijadikan strategi continuous improvement itu seperti apa? Kayak gimana intinya? Baik, yang lain ada pertanyaan? Teman-teman, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan kembali oleh pada kelompok 6? Kelompok 5? Apabila belum ada, mungkin saya kembalikan pada kelompok 5. Apakah ingin langsung jawab atau kita Lanjut. Bab. Selanjutnya bab 7, yaitu tantangan dan solusi dalam preventive maintenance. Yang pertama adalah hambatan dalam implementasi preventive maintenance, yaitu keterbatasan data historis. Menurut Mobi, data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan jadwal PM yang pada akhirnya meningkatkan resiko downtime atau perawatan yang tidak perlu. Selanjutnya, keterbatasan teknologi monitoring. Keterbatasan ini menghambat kemampuan tim pemeliharaan untuk melakukan pengawasan kondisi secara real time, sehingga pendekatan PM seringkali berbasis asumsi daripada data aktual. Kurangnya dukungan dan pemahaman SDM. Aspek sumber daya manusia juga menjadi tantangan signifikan. Rendahnya kesadaran tenaga kerja tentang pentingnya PM seringkali menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak konsisten. Pekerja cenderung lebih terbiasa dengan pola kerja reaktif yang dianggap lebih cepat dan tidak memerlukan perencanaan kompleks. Selanjutnya, hambatan finansial dan persepsi manajemen. Kesalahan persepsi ini sering membuat PM dianggap sebagai biaya, bukan investasi jangka panjang dalam efisiensi dan keandalan operasional. Hambatan yang selanjutnya yaitu ketidakpastian hasil dan resistensi organisasi. Perubahan sistem pemeliharaan seringkali menghadapi penolakan karena mempengaruhi rutinitas kerja yang sudah lama. Ini cara mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya. Pendekatan berbasis risiko dan kritikalitas. Salah satu metode yang umum digunakan dalam risk-based maintenance adalah failure mode and effect analysis atau disingkat FMEA. FMEA mengevaluasi potensi kegagalan dari setiap komponen serta dampaknya terhadap
Sistem secara keseluruhan, nilai risk priority number digunakan untuk menentukan prioritas pemeliharaan. Hal ini menghindarkan perusahaan dari pemborosan biaya untuk perawatan komponen yang tidak terlalu kritis. Selanjutnya, penggunaan teknologi berbiaya rendah. Penerapan sensor berbasis IoT memungkinkan pengawasan kondisi peralatan secara real time dengan investasi awal yang relatif rendah, sekaligus meminimalkan risiko kegagalan mendadak. Selain itu, adopsi computerized maintenance management system berbasis cloud juga mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan infrastruktur TI yang tinggi. Selanjutnya, pemeliharaan berbasis waktu kombinasi dan dengan kondisi. Perusahaan dapat mengombinasikan pendekatan time-based maintenance untuk aset yang lebih sederhana dengan condition-based maintenance untuk aset yang lebih kritis. Kombinasi ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan anggaran peran CBM difokuskan pada aset vital, sedangkan TBM digunakan untuk aset sekunder dengan kebutuhan prediktif yang lebih ringan. Berikut pelatihan dan pengembangan internal. Pengembangan keterampilan teknis melalui pelatihan internal dapat menjadi solusi untuk keterbatasan sumber daya manusia. Perusahaan dapat membentuk tim lintas fungsi yang melibatkan operator dalam kegiatan inspeksi dan perawatan ringan. Strategi ini terbukti menurunkan beban biaya outsourcing serta meningkatkan sense of ownership dari karyawan terhadap kondisi mesin. Selanjutnya, implementasi bertahap dan pilot project. Pendekatan bertahap melalui pilot project pada aset-aset kritikal dapat membantu perusahaan membangun kasus bisnis yang kuat untuk PM. Selanjutnya, membangun budaya maintenance di perusahaan. Peran manajemen dalam pembentukan budaya maintenance. Komitmen dari manajemen puncak adalah faktor kunci dalam menciptakan budaya pemeliharaan yang positif. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Peningkatan keterampilan teknis dan kesadaran terhadap pentingnya pemeliharaan menjadi inti dari transformasi budaya. Pelatihan harus meliputi pemahaman dasar teknik pemeliharaan dan prinsip kerja peralatan. Selanjutnya, deteksi dini gejala kerusakan. Lalu penggunaan sistem CMMS dan teknologi monitoring. Yang terakhir, penerapan metode seperti 5S dan autonomous maintenance. Keterlibatan karyawan dan insentif. Beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi meliputi program maintenance zero atau penghargaan bulanan, kompetisi antar unit kerja terkait efisiensi pemeliharaan, dan sistem pelaporan kerusakan yang cepat dan mudah diakses. Integrasi pemeliharaan dalam budaya organisasi. Pemeliharaan harus diposisikan sebagai bagian dari perusahaan, bukan sekedar kegiatan operasional tambahan. Budaya ini dapat dibangun melalui komunikasi internal yang konsisten tentang pentingnya pemeliharaan, penyelarasan tujuan pemeliharaan dengan target kinerja organisasi, dan integrasi indikator pemeliharaan dalam penilaian kerja tim. Sekian bab 7 yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5 mengenai bab 7 berikut? Apabila belum ada, mungkin kita lanjut untuk bab berikutnya. Lalu kita masuk kepada bab terakhir, yaitu masa depan preventive maintenance. Nah, apa nih?
Masa depan preventive maintenance. Yang pertama itu pendahuluan perkembangan teknologi dalam pemeliharaan preventive maintenance. Ini telah beralih dari pendekatan yang biasanya berbasis waktu kepada berbasis kondisi dan prediksi, di mana perkembangannya kini menuju teknologi digital. Perkembangan teknologi preventive maintenance ini yaitu mempunyai ciri utama yaitu perkembangan teknologi, di mana sistem pemeliharaan yang terintegrasi dengan manajemen produksi secara menyeluruh. Model pemeliharaannya berbasis data penggunaan yaitu usage based maintenance yang lebih adaptif dibanding pendekatan berbasis interval waktu tetap. Kemudian ada yang namanya CMMS yaitu Computerized Maintenance Management System. Ini yang telah menjadi standar baru dalam manajemen pemeliharaan mesin yang baru. Nah, sistem CMMS tadi itu alurnya itu dimulai dari maintenance schedule yang itu ada ataupun trouble report, kemudian masuk kepada engineer atau planner yang kemudian datanya diolah oleh CMMS. Nah, itu nanti kalau misalnya ada kerusakan itu akan langsung terlapor ke teknisi dan kemudian ada masuk kepada spare part komputer itu kalau misalnya ada alat yang harus diganti dan kemudian datanya disimpan. Kemudian report dari kerusakannya tadi diberitahukan kepada manajer atau supervisornya. Kemudian peran IoT dalam preventive maintenance ini Internet of Things adalah dasar dari pengembangan pemeliharaan preventif modern, di mana IoT ini dapat menghubungkan perangkat fisik antara sensor, suhu, tekanan, dan getaran tadi kepada sistem digital atau misalnya sistem CMMS tadi. Nah, di mana tujuannya ini adalah untuk memantau kondisi mesin secara berkelanjutan dan otomatis. Kemudian masuk pada peran AI dan machine learning, di mana AI itu dapat berguna di sini untuk menganalisis data pemeliharaan, suhu, getaran, dan histori kegagalan dari mesin tadi untuk mendeteksi di mana ada potensi kerusakan sebelum terjadinya kerusakan tersebut. Kemudian masuk pada machine learning, di mana ini digunakan untuk data sensor dalam mempelajari perilaku normal dari mesin tersebut. Kemudian ada peran dari big data dan analitik, mana perannya ini data besar dari sensor, histori, dan laporan inspeksi ataupun ada kerusakan tadi digunakan untuk insight dan dapat digunakan untuk sebagai prediksi dari perawatan selanjutnya. Nah, ini ada studi kasus dari inovasinya perusahaan Toyota di mana menggunakan CMMS AI dan juga ada GE Aviation ini menggunakan namanya Predix. Ini dari Toyota tadi dapat menurunkan kerusakan mesin sekitar 30% dan ini GE Aviation ini dapat menurunkan biaya sekitar 10%. Kemudian masuk manfaat inovasi preventive maintenance ini, yang pertama itu keandalan mesin dapat meningkat, efisiensi biaya pastinya, downtime hingga 50%, dan keselamatan kerjanya dapat meningkat. Kemudian masuk ke konsep smart factory, di mana smart factory ini adalah puncak integrasi teknologi dalam manufaktur yang mulai ditandai dengan konektivitas tinggi, pengambilan keputusan, dan adaptabilitas terhadap perubahan produksi. Kemudian ada digital twin. Digital twin ini representasi digital dari mesin atau sistem fisik. Nah, di mana ini digunakan untuk memantau dari kerja secara real time atau mensimulasikan skenario perawatan atau analisis what if bisa dilakukan tanpa harus membawakan mesin fisik. Di mana ini dapat memungkinkan perawatan yang namanya preskriptif, di mana ini dapat direkomendasikan untuk tindakan terbaik sebelum terjadinya kerusakan. Kemudian ada integrasi ERP dan CMMS, di mana ERP ini Enterprise Resource Planning, ini merupakan sumber daya yang dapat mengelola sumber daya seperti jadwal, biaya, dan material. Dan tadi ada CMMS Computerized Maintenance Management System, ini adalah
alat yang fokus pada perawatan dan pencatatan aset. Kemudian ada integrasi dari ERP dan CMMS tersebut. Nah, ini dapat menghubungkan antara produksi dan perawatan yang dapat membuat koordinasi dari jadwal kerjanya, persediaan cadang dan penganggaran meningkat. Kemudian masuk ke edge computing. Untuk computing ini memproses data dari perangkat dan dekat ke sumbernya yang mengurangi latensi dan analisis data langsung dan cocok untuk kondisi real time seperti mendeteksi getaran abnormal atau overheat atau kombinasi edge dan cloud menciptakan sistem hybrid yang cepat dan efisien. Jadi sensor tadi langsung data yang masuk ke cloud kemudian langsung ke edge cloud-nya. Kemudian lanjut ke tantangan dan strategi implementasinya. Di antaranya tantangannya itu ada integrasi teknologi baru ke sistem lama yang belum digital. Kemudian ada strateginya itu untuk gunakan standar terbuka untuk integrasi platform tadi. Jadi untuk menjawab tantangan tadi itu kita menggunakan standar terbuka untuk integrasi platform tersebut. Kemudian pada akhir yaitu pemeliharaan preventif ini menjadi esensial dalam transformasi industri menuju efisiensi dan keberlanjutan, di mana teknologi seperti IoT, AI dan machine learning dan analitik data dapat membuat pemeliharaan lebih prediktif dan terintegrasi. Jadi keberhasilannya terletak pada kolaborasi antara sistem digital tadi dan kesiapan kita sebagai SDM. Mungkin sekian dari saya untuk bab 8-nya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai tentang bab 8. Apakah teman-teman ada yang bertanya dahulu mengenai bab 8 yang sudah disampaikan pemaparan materinya oleh kelompok 5? Apabila belum ada, mungkin saya kembalikan kelompok 5 untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh audiens. Terima kasih Mas. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nema terkait apakah ada evaluasi penerapan implementasi preventif maintenance di departemen di bengkel BPTN SMKJ. Menurut saya ada Mbak, karena saya pernah melihat Pak Syakuri itu memperbaiki mesin bubut dan itu ketika mesin sudah rusak. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk mencegah hal tersebut mungkin bisa dilakukan dengan metode CBM, kondisi based maintenance. Ini untuk Oh itu yang CBM itu merupakan bisa mencontohkan dengan metode CBM. Mungkin ya Mbak, apakah ada cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya setelah pertanyaan dari Mbak Ima. Ini selanjutnya masih ada pertanyaan dari Mas Fadila untuk pada teman-teman kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fadila. Saya tadi tanya. Jadi tadi pertanyaannya pada strategi continue line maintenance terdapat penghapusan pemborosan. Pemborosan apa yang dimaksud dan bagaimana contoh penerapan penghapusan pemborosan? Itu ya Mas. Jadi pemborosan yang dimaksud di situ merujuk kepada aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Dalam lini pemborosan ini dikenal dengan 7 istilah Mas. Jenis-jenis pemborosan dalam lini maintenance yaitu 1. Overproduksi atau produksi berlebihan. Yang kedua, waiting, menunggu. Yang ketiga, transport atau transportasi. Yang keempat, overprocessing atau pemrosesan berlebih. Yang kelima, inventory, persediaan berlebih. Yang keenam, motion, gerakan yang tidak efisien. Yang terakhir ketujuh, defect, yaitu kerusakan atau kesalahan. Dan contoh penerapan penghapusan pemborosan dalam lean maintenance. Yang pertama dapat menggunakan sistem CMMS. Yang kedua dapat menetapkan sistem 5S di area kerja maintenance. Yang ketiga pelatihan teknisi untuk autonomous maintenance. Yang keempat just in time spare part management. Yang kelima root cause analysis atau disingkat RCA. Mungkin itu apakah sudah jawab? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh Mas Fadila dan jawaban dari kelompok 5. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup terlebih dahulu pertanyaan pada hari ini.
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 5, mungkin saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 5 atas pemaparan materi yang sudah diberikan. Semoga menjadi manfaat serta ilmu yang bisa kita gunakan di kemudian hari. Saya Mr. Bro selaku moderator dan kelompok 5 meminta maaf jika ada salah kata serta penyampaian dalam pemaparan materi. Saya izin undur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.